Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 dalam materi surat lamaran pekerjaan. Seperti kita ketahui, apabila seseorang ingin melamar pekerjaan, maka dia harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan ialah surat yang ditulis oleh pemohon atau pencari kerja untuk sebagai perwakilan dirinya supaya diterima di perusahaan atau di instansi. Berikutnya, surat lamaran juga bisa didefinisikan, yaitu surat yang dibuat oleh calon karyawan untuk majikannya. Berikutnya, kita harus tahu dulu prosedur susunan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tanggal, kota, berikutnya tanggal, bulan, tahun. Di bawahnya lagi ada perihal, bawahnya lagi ada lampiran. Dan kemudian jangan lupa alamat yang dituju. Pada alamat yang dituju, jangan menggunakan kata kepada dan hindari kata-kata ibu dan bapak. Karena kita tidak tahu siapa pemimpin perusahaan itu, laki-laki atau perempuan. Maka yang terhormat langsung ke atasannya, langsung dengan alamat yang jelas. Di bawahnya baru ada salam pembuka dengan hormat. Lanjut, bagian pembuka. Di bawahnya lagi ada bagian isi, yaitu tentang biasanya identitas pelamar, mulai dari namanya, lahirnya, alamat, sampai dengan nomor HP kalau ada dicantumkan. Kemudian di bawahnya lagi ada tujuan. Tujuan untuk atau bagian apa yang dia inginkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Setelah itu beres, di bawahnya itu ada lampiran, hal-hal yang dilampirkan. Contohnya fotokopi KTP, fotokopi ijazah. Kalau perlu sertifikat sebagai nilai plus nanti untuk kita dalam melamar pekerjaan. Setelah itu baru ada penutup. Kemudian salam penutup, hormat saya. Dan di bawahnya jangan lupa ditanda tangani. Berikutnya, sumber dari lamaran pekerjaan ini sebetulnya ada 3. Yang pertama, mungkin Anda mendapatkan informasi tersebut dari media. Baik media tulis, media cetak, atau media elektronik. Dan yang kedua, bisa didapatkan dengan referensi dari seseorang. Contohnya, Anda punya kenalan dan diberitahukan, di PT Anu membutuhkan pekerjaan. Atau di pabrik Anu ada pekerjaan. Nah, berikutnya mari kita contohkan bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Formatnya, anggap saja ini adalah kertas 1 lembar. Berikutnya, di sini jangan lupa nama kota. Kalau Anda tinggal di Purwakarta, kota Purwakarta. Kalau tinggal di Jakarta, ya Jakarta. Pakai nama kotanya. Berikutnya ada tanggal, bulan, tahun. Ini harus disesuaikan. Jangan sampai Anda hidup di tahun 2020, surat lamaran Anda tahun 2018. Nanti lamarannya kadaluarsa itu kan. Lanjut. Di sini ada perihal. Jangan lupa adik 2. Otomatis karena ini judulnya surat lamaran pekerjaan, maka di dalam perihal cantumkan surat lamaran pekerjaan. Berikutnya ada setelah perihal ada jumlah berkas, ya. Berikutnya jumlah berkasnya 1 berkas, ya. Nah, lanjut sini alamat. Alamat jangan memakai kata kepada. Langsung aja yang terhormat. Tulis saja, hindari kata bapak dan ibu, langsung aja direktur apa atau kepala sekolah atau apa saja, terserah. Kemudian di tempat. Lanjutkan kepada salam pembuka. Di sininya ada kata dengan hormat. Jangan lupa, jangan titik, karena kita akan melanjutkan perkataan, maka dengan hormat di sini ada tanda koma. Di bawahnya lagi baru pembukaan. Biasanya yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini tulis, ya.
Siapa namanya? Tulis namanya. Kemudian lahir di mana? Tulis. Kalau perlu agamanya apa? Kemudian alamat rumah diisi juga. Atau berikutnya di sini ada nomor HP atau nomor email, silahkan dicantumkan. Nah, di sininya baru kita menyatakan tujuan. Tujuan dari yang Anda lamar ini, tujuannya apa? Apakah melamar menjadi staf, melamar menjadi guru, atau melamar menjadi bagian administrasi? Silahkan. Berikutnya sebutkan dulu tujuannya. Setelah tujuan beres, maka di sininya jangan lupa tanda titik ya. Adapun sebagai bahan pertimbangkan, saya lampirkan. Nah, ada lampiran titik 2. 1. Apa saja yang lampirkan? Contohnya fotokopi KTP. Tulis fotokopi KTP. Kalau perlu jumlahkan berapa lembar? 1 lembar. Yang kedua, fotokopi ijazah. Tulis FC atau fotokopi ijazah berapa lembar. Yang ketiga, kalau perlu ya, riwayat hidup. Biar nanti menjadi pertimbangan kepada yang menerima lamaran tersebut. Oh, ini riwayat hidupnya ternyata SD-nya di SD negeri, SMP-nya di SMP mana. Jadi ketahuan sampai dengan pendidikan terakhir. Berikutnya kalau ada sertifikat atau keahlian ya, sebagai nilai plus. Nilai plus seperti apa? Contoh, yang melamar ada 10. Yang lain yang 9 non pengalaman, tapi yang 1 ada sertifikat pengalaman, mungkin saja Anda akan diperhitungkan, akan dipertimbangkan oleh si pemilik perusahaan atau pemilik yang Anda lamar tersebut. Ya, lanjut. Setelah itu, setelah beres, baru ditutup. Tutup. Demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan, ditutup. Setelah ditutup, baru di bawahnya di sini hormat saya. Di hormat saya jangan lupa, jangan pakai titik tapi tanda koma. Di bawahnya silakan tulis nama jelas. Setelah beres ditanda tangani, jangan lupa. Apabila ada komen, silakan komen di bawah.